Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari, apakah senang dengan barang gratisan? Kadang barang gratisan identik dengan murahan. Kemarin ini saya ke mall. Ketika di mall, lalu ada seorang karyawan yang sedang menawarkan brosur sama sampel satu alat kecantikan, lalu mengatakan gratis diambil aja gratis gitu ya. Nah, ketika kemudian saya ditawarkan, saya tahu bahwa sebenarnya saya tidak perlu nih barang. Akhirnya kemudian saya kembalikan, lalu mengatakan ini gratis, ambil aja katanya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, saya bukan tipe orang yang senang mengambil barang-barang gratisan. Kalau barang itu ternyata ya tidak saya perlukan. Misalkan di supermarket belanja lalu gratis gelas cantik. Padahal di rumah sudah banyak gelas, ya saya tidak ambil. Tapi tentu saja tidak semua barang gratisan itu adalah barang murahan. Dan tidak semua barang gratisan adalah barang-barang yang tidak kita butuhkan. Ada hal yang gratis diberikan kepada kita, ternyata adalah hal yang memang kita butuhkan. Misalkan kita tidak punya rumah, lalu ada orang yang meminjamkan tempat tinggalnya gratis buat kita. Maka tentu itu adalah hal yang besar dan bahkan ada tanggung jawab di dalamnya. Menerima yang gratis itu tentu perlu sebuah sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara agar apa yang dipercayakan kepada kita memang dapat tepat guna kita pakai. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita gratis. Tidak perlu bayar, cuma-cuma. Di dalam Roma, pasalnya yang ketiga, ayat 23 dan 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita semua adalah orang yang berdosa. Dan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan penebusan buat kita secara cuma-cuma. Penebusan yang Tuhan berikan adalah hal yang kita perlukan dan bahkan hal yang mendasar. Sehingga kita bisa punya hidup yang berkualitas dan bahkan hidup yang kekal. Kita membutuhkan penebusan dari Tuhan. Namun ketika Tuhan memberikan penebusan secara cuma-cuma kepada kita yang kita terima dalam iman, bukan berarti kita menganggap murahan pemberian Tuhan itu, penebusan Tuhan itu, pengampunan Tuhan itu. Dalam arti bahwa kita sebagai orang-orang yang ditebus mesti menjaga, memelihara penebusan yang sudah Tuhan berikan kepada kita agar tetap membuat kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni kita, tentu kita tidak dengan sengaja kemudian berbuat salah kembali, berbuat dosa, atau bahkan berulang-ulang kita lakukan sekalipun kita tahu bahwa itu salah. Kalaupun kita mengatakan maaf atau mohon ampun dari Tuhan, jangan-jangan hanya ada di mulut kita, tapi tidak di dalam hati. Dan orang juga akan bisa melihat bahwa kita tidak tulus, tidak betul-betul memohon ampun atau meminta maaf kepada seseorang. Ketika kita menghayati bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan penebusan, pengampunan, keselamatan oleh Tuhan secara cuma-cuma, gratis, tidak perlu bayar. Bukan berarti kita menjadi orang yang semena-mena memperlakukan anugerah Tuhan sebagai anugerah yang murahan. Kita mau mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan
dengan hidup lebih benar di hadapan Dia. Bersedia mengubah diri kita dan diubah bahkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam firman dan kebenaran Tuhan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan kita lagi. Bahwa penebusan yang Tuhan berikan adalah penebusan yang sempurna yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, gratis, tak perlu bayar. Dan penebusan itu memanggil kita, mengajak kita untuk memberikan respon yang tepat. Sehingga anugerah Tuhan memang menjadi anugerah yang sungguh-sungguh kita jaga dan kita pelihara. Mari kita menaikkan syafaat kita di malam hari ini, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di dalam doa-doa syafaat kami di malam ini. Kami hendak bersyukur atas pengampunan, penebusan, keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami menghayati masa Raya Paskah, biarlah kami menghayati keselamatan-Mu yang besar yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan masa Raya Paskah ini melatih kami untuk hidup lebih berkenan di hadapan Engkau dan menjadi kesaksian dan berkat lebih-lebih lagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk panitia Paskah, berkati persiapan dan pelayanan mereka ya Tuhan, dan semua orang yang juga terlibat di dalam merayakan dan menyiapkan Paskah, kiranya dengan semua rangkaiannya, kiranya juga dapat melayani dengan sukacita. Kami berdoa juga ya Tuhan sebagai gereja-Mu untuk rencana peneguhan penatua yang akan dijalankan di bulan Maret ini. Baik para penatua yang akan menjadi bagian dari pemimpin gereja, majelis jemaat, maupun juga penatua anak yang akan menjadi seorang calon pendeta dalam jabatan yang akan ia miliki. Kiranya Tuhan sertai komitmen mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Angel, Bu Oktarina, Ibu Dewi di dalam berbagai proses dan tahap pengobatan mereka. Juga untuk Ibu Kesia Nathanael dalam proses kemoterapi. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Damayanti untuk pemulihan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepadanya. Biarlah kiranya semakin kuat dan pulih, tersembuhkanlah Bu Damayanti di dalam semua hari-harinya ke depan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, dengan juga keadaan keluarga, dengan keadaan ekonomi. Biarlah jamahan-Mu, jalan keluar dari-Mu ada bersama setiap mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai situasi yang kami hadapi dengan musim hujan ini. Ketika ada beberapa daerah yang mengalami musibah banjir, biarlah kami dapat mengantisipasinya dengan baik dan dapat saling mendukung dan juga menolong di dalam keadaan. Dan kami berdoa biarlah juga wilayah kami, daerah kami bisa aman dari musibah banjir ketika kami bekerja sama untuk menyiapkan dan mengantisipasi aliran-aliran air yang ada. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah agar mereka dapat bekerja sebaik mungkin dengan hati yang takut akan Tuhan dan rela mengabdi secara tulus bagi bangsa dan negara. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam ini Bu Bapak Saudara-saudari dan selamat berakhir pekan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.